Shalom Hope for Generation. Maaf ya partner saya agak pecicilan ya hari ini. Ulang. Udah. Gak usah ya. Oke, apa kabar kalian semuanya? Yang pasti luar biasa, bukan begitu? Benar sekali. Luar biasa, Anda luar biasa. Aduh maafin ya partner saya kali ini bukan Kak Petris. Oh iya benar juga, aku biasa sama Stanley. Benar ya. Gimana Stanley kabar sama kalian Petris. semua? Boleh nih ramein live chat kita. Ramein dong live chatnya. Di sini apa sini nih? Di mana? Di mana biasanya di mana sih live chat? Ya, pokoknya di sini. atau di sini lah Bisa, di bawah juga bisa. Terserah kalian. Pokoknya ramaikan live chat, tanya-tanya kabar teman-teman kalian ya enggak? Saling sapa-sapa gitu kan. Sapa-sapa Pakai antarku. emoji juga gak apa-apa Pakai kan? emoji ya. Emoji Iya. kan biasa Ada yang gini nih. Nah. ada yang gitu, ada yang gini. Oke. Gimana nih? Kayak pengumuman pertama lah, Bi. Kita akan membuat sebuah rules dalam ibadah hari ini ya. Iya. Resmi banget ya. Resmi banget. Kita kayak MC apa ya. Ya jadi kita akan memberikan rules untuk ibadah hari ini. Yang pertama, jangan Anda menutup mata. Tidur. Itu tidur. Maksudnya tidur, jangan Ya, jangan sambil tidur, jangan sambil tidur-tiduran. tiduran. Ya, jangan leha-leha. Kita keluar dari zona nyaman dulu ya guys. Yes, kita harus keluar dari zona nyaman untuk kita menerima lawatan Tuhan yang dahsyat hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin, merdeka. Lanjut. Yang kedua, jangan sambil ngemil-ngemil gitu. Ya, jangan sambil makan rendang, teman-teman yang suka rendang, yang cemilannya rendang atau kerupuk udang, please jangan dulu. Itu simpan aja buat nanti malam. Rendangnya berapa potong, Bung? 12. Oke. Iya. Oke, Rendang oke, 12. oke. Oke, lanjut. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, jangan sambil buka chatting. Bener. Jangan sambil chattingan. Walaupun notification-nya matiin dulu. yes, yang kalian nonton YouTube, yang kalian mau beribadah melalui handphone, jadi notification-nya di offin dulu. Iya, yang chat-chat gebetan gitu, Iya. biarin dulu ya. Enggak, emang ada pasti. Kan tuh ada. Enggak ya? lanjut. Hai. Aduh, bahaya ini. Keluar dulu. Oke, shalom. Ulang lagi. Udah. Kita Oke, ulang lanjut. terus. Oke, Lanjut. sip. Oke, pokoknya teman-teman harus fokus dalam beribadah. Jangan kita tuh hanya cuman menonton YouTube. Tapi di sini kita sama-sama beribadah. Ya, kita Oke? nyanyi juga bareng, Yes, PPW nyanyi juga bareng. PPW bareng-bareng ya enggak. Walaupun kita enggak bersama-sama di tempat yang sama, tapi percayalah kita menerima lawatan Tuhan yang dahsyat bersama-sama. Amin. Yes. Oke, oh iya jangan lupa Bi. Bagi teman-teman yang memberikan persembahan, nanti kita kasih QR code dan juga nomor rekeningnya. Di sini, kalian Yes. bisa scan di sini. Pokoknya teman-teman bisa scan, nanti di akhir acara juga kita kasih lagi buat teman-teman yang mau kasih persembahan. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, Benar. langsung saja kita memulai ibadah dalam 3, 2, 1. Selamat Enjoy, beribadah. guys. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku percaya kita sama-sama lagi berada di baik-baik semua teman-teman. Ayo kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
teman-teman, siapin hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi yuk teman-teman. Yesus. Fokus dulu ya teman-teman ke Tuhan yuk. Dia udah baik banget loh buat kita. Yuk kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu
segala baik Jesus. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Bagi Tuhan. Oh Yesus, haleluya.
Shalom guys, gimana kabar kalian selama berhari-hari gak keluar rumah, gak bisa mengapain, terbatas, serba online. Jadi aku juga ngerasain hal yang sama. Kalian pasti bosan, kalian pasti jenuh. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu biarin semuanya? Enggak. God is not sleep. Itu sesuai dengan tema yang aku membawa hari ini. Kenapa God is not sleep? Karena berangkat dari pengalamanku pribadi selama melayani Tuhan, itu gak pernah ada kata untuk gak bersukacita. Kita harus bersukacita. Bersukacita dan mengucap syukur tuh paling gampang kalau kita gak pernah ada masalah, gak pernah ada beban. Semua yang kita butuhkan itu tercukupi, itu paling gampang. Kalau misalkan kita dalam kondisi yang gak enak, serba terbatas, kita pengen itu gak bisa, kita melakukan sesuatu untuk kebaikan kita gak bisa juga. Kalau itu terbatas, gimana rasanya untuk bersyukur, untuk mengucap syukur gitu loh. Gak akan bisa. Sulit, bukan gak akan bisa, sulit banget. Dan aku pun pernah dalam posisi seperti itu. Kalau kita melihat di sekitar kita, ada mungkin teman kita, teman dekat mungkin yang hidupnya apa aja ada, semua tercukupi. Mau apa jadi, mau hanya cuma berpikir pengen ini jadi. Tapi ada aja yang ketika hanya sekedar pengen bisa jalan-jalan, susah payah dia harus mendapatkan sesuatu untuk bisa pergi. Sedangkan pengen apa tuh effortnya nggak terlalu besar, sedangkan teman kita mungkin aja ada effort yang sangat-sangat besar. Pertanyaannya, buat apa kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain? Karena Tuhan nggak pernah membeda-bedakan hidup kita dengan orang lain. Semua sama, semua ada porsinya. Fokus kita bukan kepada kondisi orang yang kita lihat, yang mungkin happy, yang mungkin bahagia, semuanya serba tercukupi. Atau fokus kita bukan kepada kita sendiri hidup berjuang susah payah untuk mendapatkan ini itu. Bukan. Fokus kita ke Tuhan. Loh, kok ke Tuhan? Iya, Tuhan yang menyediakan semuanya. Tuhan yang memperlengkapi segalanya. Tuhan tidak tidur. God is not sleep. Kembali lagi. Kenapa? Di masa pandemik seperti ini sekalipun, kita mungkin melihat banyak orang susah payah. Banyak orang susah payah untuk melakukan aktivitas yang kalau kemarin-kemarin sebelum pandemik sangat gampang. Yang mungkin ada juga yang agak sulit, cuman begitu pandemik bubar semua. Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan memalingkan muka? Apakah Tuhan diam? Tidak. Terkadang kita melihat bahwa hidup kita sulit. Kadang kita melihat hidup kita, kok Tuhan gak sayang? Kok kayaknya hidup kita gak beda dibandingkan teman-teman kita. Bahkan mungkin teman dekat kita, mungkin saudara kita sekalipun. Sebenarnya Tuhan tuh mau kasih tahu apa yang kalian alami, apa yang teman kalian alami, saudara kalian alami, itu berbeda-beda. Jadi yang mungkin kalian alami saat ini belum tentu orang lain alami. Itu sebuah istimewa kalau menurutku pribadi. Dan hal itu kalian harus yakinin bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini aku mau bilang bahwa Tuhan itu tidak hanya memalingkan muka berdiam diri ketika kita ada masalah, ketika kita sulit semua segala sesuatunya. Enggak, Tuhan tuh lihat semua, setiap detail yang kita mungkin gak sadar pun Tuhan tahu semuanya. Bahkan hati kita terdalam ketika kita menerima masalah ini
apa respon hati kita, Tuhan pun tahu. Jadi aku tadi bilang di awal, kadang kita suka bandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Aku pun masa kecil pernah melakukannya. Jadi aku lahir dari keluarga broken home. Bagaimana aku melihat teman SD ku yang satu pelayanan, itu dia punya kedua orang tuanya dan bisa interaksi. Sedangkan aku hanya sama mama. Kalau dengan papa, aku mesti berjuang lebih parah lagi, lebih susah payah. Apakah aku tuh merasa kayaknya hidupku kurang, hidupku kayaknya ada yang salah di saat masa kecil. Dan aku melihat, Tuhan, kenapa sih aku harus mengalami hal seperti ini? Kok beda ya? Kok dia bisa ngobrol sama papa mamanya tuh langsung aja di hari yang sama, di tempat yang sama. Aku harus nyamperin dulu papa yang saat itu di luar pulau. Tapi aku saat itu bukan protes. Aku kan masih anak kecil, masih umur TK lah saat itu. TKA, TKB, apapun itu. Aku bukan protes, tapi aku nggak ngerti. Karena aku benar, apakah ini yang namanya hidup? Apakah ini yang namanya jalan hidupku? Di sini aku bisa bilang gini, apa yang aku alami saat ini belum tentu orang lain bisa alami. Dengan kondisi aku yang seperti ini, aku bisa mengalami berbagai kesempatan yang ada. Contohnya, aku bisa mengenal namanya dunia hiburan, bowling, biliar, itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau misalkan aku ada papa. Kalau nggak ada papa, aku akan gampang karena aku punya pengalaman hal itu. Tapi kalau misalkan aku dengan papa, kayaknya bahkan belajar kendaraan pun harus mungkin masa kuliah baru boleh. Di situ aku melihat hidupku tuh spesial, hidupku harus aku syukuri. Tuhan gak tidur di situ. Dan kalau kalian melihat apa yang aku alami saat ini dengan semua yang aku punya, percayalah, kalau kalian tahu masa laluku, kalau kalian tahu apa yang aku alami sendiri, ini semua hanya mimpiku sendiri, benar-benar mimpiku. Aku dulu berjuang untuk bisa sekolah saat itu. Udah daftar, tiba-tiba nggak ada uang kuliah, nggak ada uang sekolah. Saat itu uang SMA pernah nggak ada. Terus juga pas masuk kuliah, juga tiba-tiba fit uangnya nggak ada. Kayak, aduh. Di situ aku cuman, oke Tuhan, apapun terjadi, Engkau tetap baik. Dan Tuhan benar baik, Tuhan nggak tidur. Menjelang waktu pembayaran, Tuhan kasih. Dan Tuhan nggak berhenti di situ. Di saat aku nggak minta kendaraan, nggak minta mobil, Tuhan kasih. Tuhan nggak pernah memberikan sesuatu terlambat. Di situ aku belajar bahwa aku hanya perlu percaya. Aku hanya perlu yakin. Karena Tuhan nggak tidur, Tuhan nggak berhenti melihat hidupku. Berikutnya, ketika aku tahu aku nggak punya rumah, Tuhan kasih nggak cuman sebuah rumah, tapi Tuhan kasih rumah yang luar biasa. Aku juga pernah mimpi, hanya mimpi Tuhan, aku pengen banget satu kali aja, pengen tahu isi Alkitab tuh kayak apa sih tempatnya. Tuhan itu kasih aku 3 kali. Bukan masalah 3 kalinya. Aku cuma minta sekali, Tuhan kasih 3 kali. Dan ketiga-tiganya Tuhan kasih luar biasa. Pengalaman, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih jawaban. Dan di situ aku gak pernah bayangkan satu keluarga besarku bisa berkumpul bersama di satu tempat, di luar rumah, di luar Jakarta. Tuhan kasih jauh sekali di sana. Bersebelah saat itu. Aku bersuka cita luar biasa. Benar-benar Tuhan gak pernah tidur. Aku yang tidak punya kehadiran Papa dalam perjalanan hidupku dari mulai SD. Tapi Tuhan kasih semuanya. Dan bahkan Tuhan juga kasih aku kesempatan memaafkan papaku.
Tuhan kasih kesempatan aku bisa menerima adik-adikku dari papaku. Aku lahir dari anak tunggal, tapi aku dikasih adik dari papa. Memang beda ibu, tapi aku di situ dikasih Tuhan kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi seorang kakak, bagaimana menjadi seorang anak sulung yang memang punya banyak privilege, tapi ada juga tanggung jawabnya, menjaga orang tua, menjaga adik, menjaga keluarga. Di dalam kehidupanku ini, kalau aku bisa bilang, kalau aku dalam masa kelam, aku hidupnya berantakan, nilai waktu aku SD nggak bagus amat, malah sering kali, hampir tiap kali orang tua dipanggil, hampir hancur saat itu hidupku. Tapi Tuhan nggak pernah tidur. God is not sleep. Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan tarik aku untuk melayani Tuhan. Tuhan tarik aku ketika aku beranjak mau SMA. Tuhan tarik aku. Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan nggak tidur. Tuhan tahu kerinduanku. Bahkan ketika aku kecil, aku rindu memuji menyembah Tuhan. Sampai tanteku bilang, kamu suaranya kurang bagus. Tapi Tuhan kasih kesempatan aku untuk bisa melayani Tuhan dalam pemujian penyembahan. Di Mazmur 37 ayat 23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan gak pernah biarkan aku jatuh. Kalau aku melihat teman-temanku yang sama-sama broken home, mereka hidupnya rusak, mereka hidupnya gak jelas, tapi aku bisa di sini. Aku bisa kuliah, aku bisa berkarya, aku bisa melayani Tuhan. Itu karena Tuhan yang baik. Tuhan gak pernah tidur. Jadi kalian yang nonton ini, yang melihat sharingku ini, kalau kalian merasa hidup kalian gak berarti, kalau kalian merasa hidup kalian begitu berat, percayalah, God is not sleep. Tunggu waktunya, percaya saja. Tuhan akan kasih sesuatu yang melebihi apa yang kalian mimpikan. Yuk, aku pengen nyanyi satu lagu. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Tuhan, kalau Engkau bisa pakai aku, kalau Engkau bisa memulihkan hidupku, Engkau pasti bisa memulihkan kita semua, mereka semua, kami semua di tempat ini, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Nama-Mu saja, Tuhan. Meskipun hidup kami berat, meskipun kami merasa hidup kami begitu banyak masalah, tapi Engkau gak pernah tidur. Kami hanya perlu lebih percaya padamu saja, Tuhan. Biarlah iman kami untuk terus ada, untuk terus menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah bersembunyi. Engkau adalah Allah yang selalu ada untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Thank you guys.
guys. Aduh, Ini apaan sih? Ah, udahlah abaikan kita aja. kayak diusir ya, maaf ya, maaf. Iya maaf. makanya udah Ya, mau maaf dibubarin semuanya. aja. Mohon Bentar maaf, lagi mohon kok, maaf. oke. Oke, kalau gitu langsung kita aja lah abain aja yang ucapkan- tadi ya. Ya, kita ucapkan terima kasih dulu untuk kakak Titus yang Thank tadi you sudah untuk sharing. kakak David, William, dan Titus. Oh, Banyak oh ya enggak, namanya lamarannya David ya. William Titus. Thank you Kak Titus untuk Semoga sharingnya luar bisa biasa. memberkati Yes. teman-teman di rumah. Yes. Ingat jangan cuman kita dengar tapi harus kita lakukan. Lakukan, benar sekali. Oke, kalau kayak gitu, Bi, sebelum kita akhiri acara ibadah sore hari ini, Ya, acara oke. lagi. Ada pengumuman apa lagi, Bi? Seperti yang kita udah ngomongin di awal nih, kita apa tuh? ada persembahan ya. Jadi di sini akan ada QR. Iya. Yes, QR code-nya Canggih ya kita kayak. akan ditaruh oleh Abang Brio atau Ya. Abang Daniel Siapapun nanti yang yang edit, taruh. tolong ya, biar kita Siapa nggak kah dia? malu nih. Jangan taruhnya di sini ya, di sini, oke. Di sini, di Ada nomor rekeningnya juga. Aku agak jinjit supaya QR-nya bisa agak gede. Ya udah, aku di bawah. Oke. 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 Selanjutnya Ada apa lagi, Bi? Kita itu ada acara spesial tiap 2 minggu sekali. Wow, apakah itu? Kaget ya? Oh gitu, ulang. Oke, tanggal 23 September kita akan ada The Living Room. Bener-bener ya. The Living Room. Tolong. Iya, nanti aja. nanti aja. Baling-baling bambu, Maaf. tiba-tiba. Memang kita MC kondang ya, jadi Itu memang udah banyak diusir yang mau nih, foto guys, sama sebenarnya. kita. Oke. Mohon maaf. Oke, jangan lupa The Living Room 23 September live on Zoom. Nanti pantengin terus sosial media. Oke, sosial media The Living Room kan. Sosial media Home for Gen ya guys, @Home for Yeah. Gen di bawah. Jangan lupa, pokoknya kita setiap 2 minggu sekali. Kak, belum kelar TV jadi matiin dulu. Masih, aduh. Nih, tunggu. Ntar dibeliin kopi deh. Mohon maaf ntar dibeliin nih, kopi emang ya. sekarang di HFG memang banyak YouTuber-YouTuber Ya, maaf ya. Ini ada, ini Daniel Gledek, temennya YouTuber yang terkenal itu. Halilintar itu ya. Iya, ini Geruduk-geruduk gitu. Daniel Gledek ya. Oh, iya. Daniel Gledek Citanggang. Oke, lanjut Bi. Oke. Jangan lupa, pokoknya kita ada The Living Room. Benar. Setiap 2 minggu sekali. Nah, kebetulan di 2 minggu ke depan ini, 2 minggu ke depan ya Bi? Apa 1 minggu ke depan ya? 2 minggu. 2 minggu ya. Itu akan diadakan di tanggal 23 September. 23 September tahun 2021. Salah. 2020. Maaf, udah kurang 2020, konsep ya. Gara-gara oke. tadi ada yang Iya. lewat-lewat, maaf. Emosi. Jangan lupa dicatat di tanggalan kalian di handphone Di sini kalian. deh taruh. Catat pokoknya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut, langsung aja follow Instagramnya kita, Josh Kalesaran dan salah. Oke, Ruby Karisa boleh ya supaya eksis. Follow Instagramnya Home for Jen di bawah ini. Pakai G Dan ya. jangan lupa Pakai G. subscribe. Ntar salah lagi. Home for Jen pakai J. Home for Gen ya. Gen. Home for Gen untuk informasi lebih lanjut dan juga subscribe YouTube channel kita. Home for Generation. Home for Generation pakai G. Home for Generate Ya, Generation. Generation ya. Jangan pakai J. Ntar keluar yang lain. Ada yang just kalian saran. Ada YouTube gua. Oke. Sebelum kita akhiri ibadah sore hari ini, kita Resmi ya, mau resmi. Kali ini harus resmi. Oke. Kita mau akhiri dalam doa syafaat. Kita undang Bapak Pendeta. Ya, satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang bisa kami terima, yang bisa kami rasakan Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk Home for Generation Tuhan. Biarlah dari setiap message from home yang kami lihat bisa, bukan hanya kami lihat tapi biarlah bisa kami rasakan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk Pak Niko Tuhan dengan wakil-wakilnya Tuhan, untuk di Gatot Subroto dan juga untuk Koben di Ren 1E beserta para wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah setiap dari mereka ada hikmat turun dan biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata. Berikanlah mereka pengetahuan baru Tuhan agar apapun yang Engkau inginkan untuk generasi ini, untuk kami semua dapat disampaikan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk jiwa-jiwa di luar sana yang mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang telah mengenal Engkau, bahkan mereka yang telah pergi dari Engkau. Biarlah mereka punya kesempatan untuk berbalik kepadamu saja Tuhan. Biarlah melalui hidup kami semua di tempat ini, dimanapun kami berada juga Tuhan,
biarlah jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Sebelum Engkau kembali datang, biarlah pakailah kami, tuntunlah kami Tuhan. Biarlah kami punya keberanian, kekuatan lebih lagi Tuhan. Karena kami rindu jiwa-jiwa, terutama generasi kami, untuk dimenangkan. Untuk mereka sungguh-sungguh hidup bersama saja Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan. Pergi dari bumi ini Tuhan. Begitu banyak jiwa yang telah direnggut oleh COVID ini Tuhan, biarlah COVID ini bisa segera hilang total dari bumi ini. Kami percaya, kami yakin dan sangat-sangat percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami, negeri kami. Kami lahir di Indonesia, kami punya tujuan di Indonesia. Kami ingin memberkati Indonesia. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, baik dari pusat maupun daerah, dari jajaran tertinggi maupun terendah. Biarlah setiap dari mereka punya kesehatan yang luar biasa, punya kemampuan untuk menyelesaikan segala tugas tanggung jawab mereka, Tuhan. Terlebih apapun yang terkena dampak COVID ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Haleluya. Amin. 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 Oke teman-teman, pengumuman terakhir dari kita, terus berdoa untuk Indonesia, untuk COVID-19 ini ya. Benar. Kita harus terus berdoa. Untuk generasi kita juga. Yes, pokoknya terus berdoa untuk seluruh dunia, nggak cuma Indonesia teman-teman. Oke, pokoknya jangan lupa terus untuk doa. Keluar aja. Tolong brief dulu ya. Doa Nih, terus. Aduh itu cuma Tenli doang nih, Tenli ini. Maaf ya, Kak Petris, aku rindu Kak Petris. Oke, oh ini jangan lupa ya. Oke, teman-teman terus untuk berdoa. Doa, doa, dan doa. Oke. Maaf, aku bukan Kak Sterling. Oh iya, Lanjut, oke. lanjut. Jangan lupa untuk terus berdoa Doa. dan doa. Terus baca Alkitab 10 pasal setiap hari. See you next message from home and God bless you. God bless you.